Ketika saya jatuh cinta, maka yang saya inginkan adalah perhatian penuh dari orang yang saya cintai. Saya tidak ingin ada sesuatu di antara kita berdua, baik itu hobi, kesukaan, bahkan orang lain. Begitu juga dengan Allah kita. Allah begitu mengasihi Anda dan saya. Firman-Nya di Yohanes 3 ayat 16 berkata bahwa kasih Allah akan dunia ini. Garis bawahi kata dunia. Artinya bahwa kasih Allah tidak hanya untuk kamu, tapi juga untuk mereka yang belum percaya. Kasih yang sama, kasih yang sempurna. Karena Allah begitu mengasihi manusia, maka Allah bertindak. Lewat siapa? Lewat anaknya. Dalam sebuah karya yang disebut karya penebusan. Allah begitu rindu untuk memiliki kembali hubungan dengan manusia ciptaannya. Masalahnya, dosa adalah penghalang hubunganmu dengan Allah. Dosa itu membuat jarak. Ketika kuasa dosa dihilangkan, maka Allah bisa kembali mempunyai hubungan dengan manusia. Dosa tidak lagi menjadi penghalang. Bukan dengan usaha kita, usaha manusia, atau apa yang kita miliki, namun oleh darahnya. Karena itulah kamu menerima keselamatan sebagai sebuah anugerah. Too good to be true. Ya, bukankah arti gospel adalah kabar baik? Jika pesan ini begitu luar biasa, kenapa tidak banyak orang tertarik mendengarnya? Aneh bukan? Mengapa ini tidak menjadi sebuah topik yang trending? Apakah ada yang salah dengan pesannya? Atau mungkin ada yang salah dengan yang menyampaikannya? Kita akan bahas di video ini ya. Oke. Pesan mengenai kasih Allah banyak mengalami distorsi, di mana pesan tersebut menjadi sebuah pesan perbuatan baik bagi banyak orang. Contohnya seperti ini, ya. Orang sering berkata, kalau kamu mengasihi Allah, maka kamu harus melayani dong. Kamu kan orang percaya, kamu harus belajar memberi. Jika kamu mengasihi Allah, maka titik. Silakan isi titik tersebut dengan perbuatan baik kita. Nah, hal itu bikin masalah. Ketika kamu belum bisa pergi melakukan sesuatu untuk Tuhan atau memberi untuk Tuhan, kamu akan merasa kalau kamu belum cukup mengasihi Tuhan. Jangan salah mengerti ya. Bukan berarti kamu tidak perlu melayani atau tidak perlu memberi. Namun pelayanan dan pemberian yang kamu lakukan bukan untuk membuat Allah lebih mengasihi kamu. Konsep dunia tentang kasih, tentang cinta, selalu berdasarkan performa atau timbal balik. Dan seringkali kecenderungan seperti itulah yang diterapkan juga ketika orang melihat kasih Allah. Saya terangkan ya. Kasih Allah terdegradasi menjadi seperti kasih manusia. Kasih manusia adalah kasih dengan sebuah kondisi atau sebuah syarat. Contohnya, pasangan suami istri, ya. Suami dan istri mengasihi apabila ketika si istri berkata, aku mengasihimu jika kamu memberikan aku rumah, dan rumahnya harus besar. Mungkin suaminya berkata, aku mencintaimu apabila kamu memberi aku anak. Atau, aku mengasihimu karena kamu mengajakku jalan-jalan ke luar negeri. Semua ada kondisinya, semua ada syaratnya. Nah, konsep kasih manusia seperti ini membuat kamu melakukan timbal balik dengan Allah. Coba pikirkan, pernah nggak kamu berpikir seperti ini? Jika aku mau sembuh, jika aku mau diberkati, maka aku perlu
Aku merasa lebih rohani jika aku melakukan ini, melakukan itu. Bukankah itu yang terjadi? Tuhan itu kasih, itu sifatnya, itu karakternya. Dan hal itu terjadi ya karena dia adalah kasih. Apa yang dia lakukan semuanya berdasarkan kasihnya untukmu. Bukan seberapa pantas kamu menerimanya. Saya akan share sebuah statement yang menurut saya wow ya. Statementnya berbunyi seperti ini. Kasih Allah kepada kita tidak tergantung dari apa yang kita lakukan. Kita tidak bisa menambah atau mengurangi kasih Allah dalam hidup kita. Menurut saya itu luar biasa banget. Kasihnya itu sudah sempurna. Allah mengasihimu saat masih berdosa. Karena kasihnya kita didebus dan diadopsi menjadi anak Allah. Allah mengasihimu ketika kamu menjadi orang percaya. Pemahaman kasih Allah yang sejati akan memerdekakan kita dari hal-hal ini. Yang pertama, anggapan bahwa kasih Allah adalah sama seperti yang kamu rasakan. Sama seperti perasaanmu. Ketika kamu dalam keadaan baik-baik saja, maka kamu akan merasa menjadi orang yang dikasihi Allah. Sebaliknya, ketika kondisi yang kamu alami tidak seperti yang sedang kau maui. Sedang buruk, omset sepi mungkin, tabungan menipis. Kamu merasa Allah menjauhi hidup kamu. Kamu merasakan Allah sedang marah dan tidak lagi memberkati. Pengertian kasih Allah yang sejati akan memerdekakan kita juga dari rasa superior rohani. Apa itu superior rohani? Ketika kamu melakukan hal yang rohani, lebih dari biasanya kamu akan punya perasaan untuk merasa lebih dikasihi. Allah seharusnya lebih memberkati aku karena aku sudah melakukan lebih. Nah, sebaliknya, jika kamu merasa kamu tidak melakukan lebih, maka kamu merasa tidak layak, tidak berhak tertuduh. Padahal kebenarannya adalah mengerti kasih Tuhan sama dengan mengerti kasih karunia-Nya buat hidup kamu. Roma 5 ayat 8 berkata seperti ini. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. So, apa pentingnya nih? Mengerti kasih Allah secara benar. Ada 5 hal yang kita akan dapatkan kalau kita ngerti bahwa Allah mengasihi kita. Yang pertama, mengubah, mentransformasi pikiran kita. Secara natural, manusia cenderung untuk lebih mudah melihat segala sesuatu yang jelek, yang salah. Coba, apa yang kamu lihat pertama kali dari gambar ini? Hitungan yang salah bukan? Ya, padahal dari gambar ini ada 9 hitungan yang benar, tapi yang kamu perhatikan cuma yang salah. Itu kecenderungan manusia kita. Nah, iblis akan menggunakan cara-cara alami untuk menimbulkan sebuah keraguan dalam diri kamu. Iblis akan mulai mempertanyakan, bagaimana mungkin Allah mengasihimu? Kamu masih punya banyak kelemahan. Kamu masih sering berdosa. Hal ini akan dimerdekakan ketika kamu mengerti kasih Allah. Dan kasih Allah yang sejati bukan berdasarkan apa yang kamu lakukan. Kamu akan bisa melawan tuduhan iblis. Kamu mengerti bahwa kamu dikasihi oleh Allah. Titik. Yang kedua, mengerti kasih Allah yang sejati akan menghasilkan sebuah sikap yang percaya. Percaya akan apa? Percaya akan janjinya. Janji Tuhan adalah warisan buat kita, anak-anaknya. Di mana dan seperti apa janjinya? Di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan ini adalah janji buat kita. Warisan buat kita. Hal ini membuat saya, exciting membaca firman ini. Firman bukan lagi sebuah to-do list. Bukan sebagai sebuah tuntutan. Namun sebuah janji, sebuah warisan. Bahkan surat cinta dari Allah untuk orang yang dikasihinya. Cara kita melihat firman Tuhan
berubah drastis. Ini yang saya rasakan. Allah mengasihiku. Aku nggak perlu khawatir sama masa depan, keuangan, sakit penyakit, karena Tuhan pasti menyembuhkan. Atau mungkin akan masa depan anak-anak saya. Yang ketiga, dari rasa percaya akan tumbuh ketaatan. Ya, trust bring obedience. Rasa percaya menumbuhkan ketaatan. Ketika kamu percaya akan firman-Nya, kamu menjadi orang-orang yang menaati perintahnya. Bukan karena takut, tapi karena kamu tahu ini adalah janjinya buat hidupmu. Ini adalah guidance buat kamu hidup, diberkati, hidup dalam kelimpahan Allah. Kamu memberi bukan karena kamu takut tidak diberkati, tapi kamu memberi karena kamu tahu kamu orang yang diberkati. Keren. Yang keempat, melihat orang lain, baik itu pasangan kita, anak-anak kita, saudara, keluarga, dengan cara pandang yang sama. Yohanes 13 ayat 35 berkata seperti ini. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi. Jika Allah mengasihi mereka, maka kamu juga bisa berusaha mengasihi mereka dengan cara yang sama. Yang terakhir, yang kelima, membebaskan hidupmu dari rasa takut atas perkataan atau pendapat orang lain. Beberapa orang takut membagikan kebenaran firman Tuhan ini karena mereka takut ditolak, takut dihakimi, ya, takut dikatakan intoleran, ya. Tapi mengerti kasih Allah yang sejati akan melenyapkan ketakutan kita. Allah mengasihiku, titik. Yang terakhir, mari kita lihat contoh dari kehidupan Yohanes dan Petrus. Nah, Yohanes dan Petrus ini murid-murid yang paling dikenal di antara murid-murid yang lain. Ya, Petrus itu memiliki karakter yang kuat, seorang pemberani. Dia orang yang kaku dan dia orang yang keras. Dan dia mengasihi Yesus, dia berani membela Yesus. Kita sudah tahu itu. Lalu kemudian ada Yohanes yang memiliki karakter yang lebih kalem. Yohanes juga mengasihi Yesus. Ke-12 muridnya sama-sama mengasihi Yesus. Mereka mengalami masa suka dan duka bersama. Mereka melihat mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Mereka makan bersama Yesus. Namun ada yang berbeda dengan Yohanes. Dalam kitab yang Yohanes tulis, yaitu kitab Yohanes, dia selalu menulis seperti ini. Yohanes, murid yang dikasihi Tuhan. Yohanes 3 ayat 23. Kalau Bapak Ibu baca di kitab Yohanes, ya, Yohanes murid yang dikasihi Tuhan. Yohanes mengasihi Yesus, Petrus juga mengasihi Yesus. Tetapi perbedaannya, Yohanes mengerti kalau dia itu dikasihi. Dan itu tertuang dalam kitabnya, dalam tulisannya. Dan ini membuat sebuah perbedaan yang berbeda. Kita bisa lihat ketika Yesus disalib, Petrus yang berani, yang keras, apa yang dilakukan? Petrus melarikan diri di tengah-tengah penganiayaan. Sedangkan Yohanes, di mana Yohanes? Yohanes ada di kaki Yesus saat Yesus disalibkan. Ini membuat kita mengambil sebuah kesimpulan bahwa ketika kamu mengerti kamu dikasihi oleh Allah, kamu akan bisa bertahan dan menang dalam segala kondisi kehidupan. Amin. Ini adalah seri pertama dari kelas Life Foundation. Saya percaya kamu dapat berkat dari sharing ini. Jika kamu merasa diberkati, silahkan bagikan ini ke teman-teman yang lain. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan loncengnya agar kamu selalu mendapatkan update. See you di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.